Saya amankan. Mau ditangkap? Silakan. Di mana nangkapnya? Surat penangkapannya? Silakan diberikan. Biar saya yang urus. Saya tadi Saya akan bertanggung saya melaksanakan ya. dengan spontan, dengan kesigapan kami Ya. untuk menyelamatkan diri. Ya. Ya. Sudah saya simpan videonya juga, saya sudah melihat. Dan silakan ditangkap, surat penangkapannya di mana, mau dipenjara di mana. Saya hanya mengamankan saja, Bu. Ya. Jangan Jadi sampai ini nggak akan dipenjara. Siap, tidak. Oke. Saya hanya mengamankan Kalau saja. tidak, biar saya bawa pulang. Siap. Ya. Ini tanggung jawab Daripada saya nanti, sebagai mohon maaf, wakil Bu. rakyat untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, amanat undang-undang Bung Karno memerdekakan rakyat ini untuk Jadi kejadian itu terjadi saat Presiden menghendaki untuk berhenti di salah satu pasar yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dalam rangkaian kunjungan Presiden ke kabupaten kami. Saat itu terus terang saya tidak berada di lokasi. Lokasi yang sangat jauh dari Kabupaten Gunung Kidul karena berada di lapangan Adi Sucipto menjemput Ibu Puan Maharani. Kami seluruh ketua DPRD dipanggil. Kemudian di tengah perjalanan kami mendapatkan laporan ada sebagian warga masyarakat yang digeledah bajunya, dicari gambar Pak Ganjar Pranowo. Saat itu juga refleks saya sebagai ketua DPRD, bukan sebagai ketua partai. Saya telepon Kanit Intel Polres. Saya tanyakan, apakah ini perintah dari Polres untuk menggeledah masyarakat yang ingin bertemu presidennya? Di seberang dijawab, bukan Bu Ketua. Kemudian saya tanyakan kepada warga yang telepon bahwa kami digeledah. Siapa yang menggeledah? Disampaikanlah ciri-cirinya. Saat itu juga saya beranikan diri telepon kasih Intel Kodim. Yang saat itu saya tanpa bertanya, saya langsung bicara. Mohon untuk di lapangan sama-sama menjalankan tugas untuk masyarakat tidak diintimidasi. Yang berbaju Ganjar tidak melakukan makar, tidak mengancam presiden untuk tidak diintimidasi. Kalau sampai diintimidasi, saudara akan bertemu saya di lapangan. Itu kalimat saya, Mas. Berikutnya saya tindak lanjuti dengan telepon Komandan Kodim bahwa saya keberatan seandainya warga masyarakat Gunung Kidul entah itu mau menyampaikan aspirasinya, entah mau bertemu salaman dengan presidennya, diintimidasi oleh aparat bersenjata. Karena saat itu Komandan Kodim berada di lokasi yang berbeda, maka saya tututi dengan WA dan kami dijawab oleh Komandan Kodim kalau beliau tidak berada di lokasi. Tetapi 3 menit setelah itu ada telepon baru menyampaikan bahwa salah satu warga masyarakat kami ditangkap dan dipukuli oleh aparat bersenjata. Disitulah refleks saya untuk segera saya sampai di lokasi. Karena permohonan bantuan saya di lokasi untuk anak itu silahkan ditangkap tetapi jangan dianiaya, gagal dilakukan di lapangan. Saya tidak tahu penyebabnya apa, yang jelas semua yang saya mintai bantuan untuk mohon negosiasikan. Anak itu silahkan ditangkap tetapi jangan dianiaya, ini negara hukum. Ternyata saya dijawab bahwa tidak diizinkan untuk anak itu dibantu, untuk diambil. Akhirnya dalam waktu beberapa menit yang mungkin menit yang lama dari penangkapan itu saya sampai di lokasi dan terjadilah dialog, diskusi dan negosiasi saya dengan aparat penegak hukum. Yang saya lihat sendiri, anak itu menjadi tontonan warga. Anak itu seperti bahan ejek-ejekan. Di situ dipermalukan. Saya tanya apa salahnya anak itu sehingga harus diperlakukan seperti itu. Dijawab bahwa anak itu mengancam keselamatan presiden. Apa bentuk ancamannya? Ancamannya dengan membawa spanduk bertuliskan, "Selamat datang Pak Jokowi, saya sudah pintar, saya pilih Pak Ganjar." Saya tanya di mana unsur mengancamnya. Dijawab oleh aparat yang bersangkutan bahwa karena titiknya berada di titik objek presiden. Saya debat objek presiden dengan yang bersangkutan lebih jauh dibanding warga masyarakat yang menerima kaos yang dilempar-lempar dari presiden. Dan di lokasi yang sama ada spanduk yang bertuliskan anak putra beliau, aparat tidak menangkapnya dan spanduknya lebih banyak.
Di situ saya tidak berbicara sebagai kader partai. Saya berbicara sebagai ketua DPRD menjalankan amanah konstitusi bahwa refleks saya, siapapun warga negara Indonesia yang diintimidasi oleh aparat bersenjata dan yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan apapun, wajib kita bela. Ini adalah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar, Mas. Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 45. Tujuannya apa kita merdeka? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi refleks saya saat itu bukan sebagai pendukung Ganjar Mahfud. Seandainya anak itu pun pendukung Amin dan Cak Imin dan Bang Anies Baswedan, saya pun akan melakukan hal yang sama. Sehingga ini harus dilakukan oleh semua orang, Mas. Ini negara Pancasila, ini negara hukum. Kalau kemudian kita melihat orang yang dianiaya, kita sebagai warga Pancasila diam saja. Apa artinya sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab apa yang sedang kita jalani saat ini? Melihat orang tidak berdaya, tetapi kita menggunakan handphone masing-masing untuk merekamnya tanpa menolongnya. Ini sudah tidak boleh dilakukan oleh rakyat Indonesia. Maka seluruh anggota DPR baik kabupaten, provinsi RI, siapapun yang mendapatkan perlakuan seperti itu, untuk mulai hari ini, mari kita untuk berada di sampingnya pertama kali menolongnya. Partai apapun dia, boleh dia lari kepada partai PKS, boleh dia ke PKB, boleh ke partai politik yang dia percaya untuk mendapatkan perlindungannya. Ini pesan yang harus kami sampaikan, Mas. Pak Jokowi yang pernah kami kenal adalah presiden yang pemberani, Mas. Itu 9 tahun yang lalu. Tetapi kami tidak menyangka kalau presiden yang dulu pernah kami banggakan, yang pernah kami perjuangkan, kemudian menjadi seorang presiden yang penakut, yang hanya dengan satu poster saja dan dengan anak yang tidak bersenjata saja, sehingga aparat yang menjaganya harus sedemikian memperlakukannya. Bahkan dulu kita pernah bangga di saat ada negara yang sedang berperang, beliau datang dengan gagah perkasa. Ini hanya menghadapi satu gelintir anak saja, seolah-olah itu sudah menghadapi bencana, seolah-olah menghadapi teroris. Ini yang membuat kami kecewa. Dan saya rasa banyak yang kecewa dengan perlakuan aparat yang berada di lapangan, yang arogan, seolah-olah apa yang mereka lakukan itu sebuah pembenaran. Bahwa apa yang menjadi persepsi dia, itu kita harus mengikutinya. Bahwa anak ini berbeda afiliasi politik dengan presiden berarti musuh. Artinya apa? Artinya demokrasi kita sudah mati, Mas. Bahwa kita sudah tidak boleh berbeda pendapat. Di negara yang demokrasi ini tidak boleh ada orang menyampaikan aspirasi, tidak boleh menyampaikan pendapat di depan umum, dan tidak terlindungi hak-haknya saat ingin dengan jujur menyampaikan, Pak Jokowi, kami sudah pintar, tetapi kami pilih Pak Ganjar. Yang anak itu bukan simpatisan PDI Perjuangan, dan yang bersangkutan mungkin dulunya adalah pecinta Jokowi dan kecewa, kemudian pindah pilihan kepada Pak Ganjar Pranowo. Artinya apa yang salah? Kalau presiden itu kebetulan membawa misi politik, apakah rakyatnya tidak boleh berbeda pandangan politik dengan presiden? Apakah seandainya berbeda berarti itu menjadi musuh negara? Apakah tidak ada yang di politik itu namanya dialog, diskusi, negosiasi? Bahwa hei saudara tidak boleh melakukan itu, sini. Ini melanggar aturan nomor sekian keamanan presiden dan ini namanya dialog. Didiskusikan, oh saya tidak mau, saya tetap akan membentangkan spanduk. Kemudian negosiasi, oh kamu tidak boleh karena ini zona dilarang untuk sekian meter steril dari ini. Ini tidak ada dialog, diskusi, negosiasi, tetapi langsung eksekusi dan persekusi yang dilakukan oleh aparat saat itu, Mas. Ini harus kita mulai fungsi wakil rakyat, Mas. Jadi di saat rakyat sudah tidak punya tempat untuk berlindung, tidak punya tempat untuk mengadu, maka fungsi Dewan Perwakilan Rakyat ini harus kita hidupkan kembali. Bahwa wakil rakyat ini harus bisa ngayomi, harus bisa ngayemi, memberikan rasa ayom, memberikan rasa ayem, rasa nyaman
terhadap ancaman dari pihak manapun. Maka sekali lagi kami sampaikan, ini bukan sekedar mereka atau kemarin yang berada di lapangan itu pendukungnya Ganjar. Tetapi ini tentang kemanusiaan, ini tentang tugas wakil rakyat, bahwa di saat ada warga masyarakatnya yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari aparat, maka tugas wakil rakyatlah yang harus melindungi keselamatan rakyat yang sudah mengantarkannya menjadi wakil rakyat di tingkat kabupaten, provinsi maupun di pusat. Dan jangan melihat bajunya apa. Sebagai ketua PDI Perjuangan dan ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, seandainya kemarin itu kader PKS, kader PKB, saya pastikan saya pun akan melakukan hal yang sama dan membela mereka sampai titik darah penghabisan. Karena mereka punya hak untuk dilindungi dan melindungi mereka diatur oleh undang-undang dan refleks kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila Pancasila yang kedua ini harus kita ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa untuk menolong sesama itu perlu diingatkan kembali dari sila kedua Pancasila. Untuk rekan-rekan satu partai dan juga seluruh warga masyarakat, sudah saatnya kita bangkit kembali untuk melawan ketidakadilan, untuk kita berada di garda paling depan demokrasi supaya negara kesatuan Republik Indonesia terjaga dan perjuangan Bung Karno saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tujuan mulianya tercapai. Terima kasih.